Selamat datang kembali di Mas Raffi Channel, tempat belajar akuntansi terbaik. Unsur-unsur laporan keuangan diperlukan dalam rangka mengidentifikasi komponen dalam publikasi laporan keuangan. Hal ini bermanfaat jika Anda adalah seorang pemilik usaha atau investor, tentu Anda sangat akrab dengan laporan keuangan. Dengan melihat laporan keuangan, biasanya para stakeholder memeriksa detail informasi keuangan entitas. Laporan keuangan adalah catatan tertulis dari situasi keuangan bisnis. Mereka termasuk laporan standar seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Lantas apa saja unsur-unsur dalam laporan keuangan? Mari kita simak penjelasannya. Unsur-unsur laporan keuangan merupakan pembentuk informasi yang diperlukan perusahaan. Adapun unsur laporan keuangan terdiri dari aktiva, liabilitas, ekuitas, revenue dan ekuitas. Laporan neraca adalah laporan mengenai aset, kewajiban atau liabilitas, dan modal suatu bisnis pada satu titik waktu tertentu. Komponen atau unsur penting dari laporan keuangan neraca adalah sebagai berikut. Aktiva. Terdapat dua jenis aset, yaitu aset berwujud tangible dan tidak berwujud intangible. Dan kedua jenis aset tersebut dikendalikan dengan harapan bahwa itu akan memberikan beberapa manfaat di masa depan bagi perusahaan atau bisnis. Untuk aset berwujud terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar sendiri terdiri dari persediaan, piutang, perlengkapan, dan investasi jangka pendek lainnya. Sedangkan untuk aset tetap bisa berupa bangunan, peralatan, kendaraan, dan sumber daya fisik lainnya. Sementara untuk aset tidak berwujud terdiri dari hak dan sumber daya non-fisik lainnya. Sumber daya non-fisik tersebut salah satu contohnya seperti hak cipta, paten, goodwill, dan lainnya, yang memberikan nilai bagi bisnis. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau liabilitas adalah utang atau kewajiban hukum perusahaan yang mungkin timbul selama aktivitas operasional bisnis berjalan. Biasanya, kewajiban perusahaan diselesaikan atau dilunasi sesuai dengan jatuh tempo yang berlaku melalui transfer manfaat ekonomi seperti uang kas, barang atau jasa. Akun kewajiban meliputi utang lancar, utang jangka panjang, gaji, bunga, simpanan pelanggan dan kewajiban lain kepada pihak ketiga. Ditinjau dari jangka waktu jatuh tempo, terdapat dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban lancar dan jangka panjang. Untuk kewajiban lancar dapat dilikuidasi dalam waktu 1 tahun. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang cenderung dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang dapat berupa obligasi jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, wesel bayar, sewa guna usaha, kewajiban pensiun, dan jaminan produk jangka panjang. Selanjutnya, unsur laporan posisi keuangan perusahaan adalah ekuitas. Secara teoritis, ekuitas adalah modal yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Nilai ekuitas terdiri dari aset residual dari suatu entitas setelah dikurangi kewajiban. Karenanya, dari perspektif likuidasi perusahaan, ekuitas akan dianggap sebagai klaim residual atas aset bisnis yang tersedia untuk pemegang saham setelah seluruh kewajiban dibayarkan. Secara teknis, ekuitas terdiri dari dana yang disumbangkan oleh pemilik perusahaan dan pemegang saham, cadangan dan laba ditahan setelah dikurangi pembayaran dividen. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan jumlah ekuitas adalah dengan mendapatkan lebih banyak dana dari investor atau dengan meningkatkan laba perusahaan.